Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nelin RA dalam acara Bedah Opini. Bedah Opini pada pagi hari ini yang akan kita bahas adalah mengenai sengketa carut-marut pertanahan di Indonesia. Untuk menemani Bedah Opini kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Rianta. Beliau adalah anggota DPR RI dari Komisi 2. Selamat datang Pak Rianta. Selamat datang, selamat siang. Apa kabar? Baik. Baik ya. Sehat. Puasa ya Pak ya, karena acara Ya, kita hari ini adalah live. Wajahnya ini mesti nampak puasa enggak itu? Tetap semangat ya Pak ya, walaupun kita ya tidak ada suguhan apapun di studio saat ini. Oke Pak, kita akan berbicara mengenai sengketa pertanahan di Indonesia ini. Kita tahu sendirilah carut-marut sengketa pertanahan yang ada di Indonesia ini. Kalau saya mengutip dari kata-kata Pak Rianta yang memang sangat vokal sekali melawan mafia pertanahan ini Pak ya. Ada kata-kata jenengan yang menjadi inspirasi, yaitu inilah cara kerja mafia, mengklaim tanah membuka satu perkara semu yang sebenarnya tidak ada perkara. Oleh karena itu, negara jangan sampai kalah dengan mafia. Negara jangan sampai kalah dengan kejahatan. Nah, itu kata-kata jenengan, betul? Betul. Dan itu selalu jenengan gemakan kemana-mana, betul? Oke, kalau menurut Pak Rianta sendiri, siapa sih mafia tanah dalam hal ini? Baik, jadi kalau kita berbicara mafia, itu tentu merupakan satu kegiatan yang terorganisir. Dan itu melibatkan tentu banyak pihak, banyak kelompok kepentingan. Baik kelompok kepentingan itu yang ada di luar struktur pemerintahan maupun yang ada di dalam struktur pemerintahan. Kalau di dalam organisasi mafia itu kan ada pimpinannya, jadi pimpinan tertingginya, kemudian ada SOP-nya. Pernah kayak bertemu atau membongkar sebuah mafia pertanahan, Pak Rianta sendiri pernah langsung terlibat langsung? Kebetulan saya di Komisi 2 itu ditugaskan oleh partai untuk masuk di Panja Mafia Tanah. Kemudian sekarang Panja Mafia Tanah dikonstruksikan kembali menjadi Panja Tata Ruang. Tentu apa yang menjadi tugas saya di Panja Mafia Tanah, ya bagaimana kita membongkar, memerangi, kemudian merekonstruksikan kembali sistem nasional yang dapat mencegah atau meminimalisir kejahatan-kejahatan pertanahan. Perlu saya sampaikan bahwa kalau berbicara persoalan pertanahan, itu di situ ada sengketa pertanahan, ada konflik pertanahan. Sengketa dan konflik berbeda, Pak? Ada kejahatan pertanahan. Nah, kalau berbicara yang berkaitan dengan mafia, tentu ini berkaitan dengan kejahatan pertanahan. Namanya kejahatan pertanahan itu macam-macam. Mungkin bisa di breakdown. Contoh, ada satu keluarga besar, kemudian punya warisan, kemudian warisan itu belum dibagi oleh ahli waris secara merata, tapi tiba-tiba barang warisan itu jatuh ke salah satu ahli waris. Ini juga masuk kejahatan pertanahan. Nah, bagaimana kejahatan yang berawal dari satu kejahatan di lingkungan keluarga, kemudian ini bisa masuk dalam kejahatan mafia pertanahan, mungkin saja. Contoh begini, jadi ahli waris yang berkaitan dengan administrasi untuk legalitas itu dipalsu, atau yang banyak terjadi membuat sengketa-sengketa semu. Jadi sengketa semu, permasalahan semu itu sebenarnya tidak ada masalah, tapi tiba-tiba dibuat masalah. Biar apa? Ya biar ada, seolah-olah ada masalah. Karena prinsip dasar di dalam
ketentuan kaitannya dengan pendaftaran tanah, antara lain putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap itu bisa dijadikan dasar untuk bagaimana melakukan upaya-upaya administrasi berupa pendaftaran di Badan Pertanahan Nasional. Padahal sebenarnya putusan pengadilan itu tidak ada perkaranya. Satu contoh begini, sampean punya sebidang tanah, kemudian saya bersama pihak lain membuat sengketa, membuat persoalan pertanahan, di mana objek itu punya sampean. Jadi objek yang saya sengketakan itu sebenarnya punya sampean, tapi saya buat perkara semu. Dan saya itu sebenarnya nggak punya masalah apapun dengan objek itu, gitu ya? Nggak punya masalah. Kemudian berproses di pengadilan. Kemudian para pihak ini salah satunya diputus sebagai pemenang. Padahal awalnya tidak ada perkara sebenarnya berkaitan dengan objek tanah sampean ini. Nah, kemudian dari keputusan pengadilan yang sudah inkrah ini digunakan dasar untuk melakukan upaya-upaya administrasi berupa pendaftaran tanah di Badan Pertanahan Nasional. Kemudian muncul sertifikat tanah ini. Ternyata ada juga ya modus yang seperti itu ya Pak ya? Modusnya macam-macam. Ada yang kalau yang terbaru dan belum banyak diketahui orang. Pemalsuan macam-macam. Ada tanda tangan pejabat, ada pemalsuan stempel, ada pemalsuan kop surat, macam-macam. Misalnya pinjam uang di bank menggunakan sertifikat tanah gitu. Nah, kemudian tiba-tiba tidak diketahui oleh peminjam ini atau nasabah ini sertifikat tanah itu sudah beralih nama, itu apakah juga termasuk, Pak? Bagaimana? Tadi pinjam bank dan kemudian bayarnya sempat macet. Ya. Dia minta tanggung atau toleransi waktu, tapi tiba-tiba ketika ada orang datang mengaku bahwa dia sudah membeli tanah itu karena dia membayarnya macet di bank gitu. Apakah itu termasuk? Tanpa dia dikasih tahu dulu dari banknya. Kalau berkaitan dengan hak tanggungan atau kalau dalam bahasa masyarakatnya itu persoalan dengan bank, proses pelepasannya itu harus dengan lelang. Jadi dengan undang-undang hak tanggungan. Atau ada kuasa menjual oleh debitur kepada orang lain, dan ini diketahui oleh pejabat bank. Jadi selain itu saya kira nggak akan terjadi peralihan kasus ya. Walaupun sebenarnya ada beberapa yang seperti itu juga. Kalau yang benar mesti lewat pelelangan. Oke. Jadi salah satu hal pula yang Pak Rianta tekankan itu adalah negara jangan sampai kalah dengan kejahatan. Nah, seperti apa ini agar negara tidak kalah, dan seharusnya apa yang dilakukan oleh negara? Kalau berkaitan dengan negara seharusnya jangan kalah dengan kejahatan itu sesuatu yang mutlak. Karena ini organisasi negara. Jadi organisasi itu mewakili, kalau di Indonesia itu 270 juta manusia. Ini berupa negara. Nah, kalau penjahatnya hanya 1-2 atau maksimal 100 orang, ini kan negaranya yang harus kuat untuk melawan penjahat-penjahat ini. Oleh karena itu, negara jangan kalah dengan penjahat itu mutlak. Gitu. Selama Pak Rianta menjabat sebagai Komisi 2 DPR RI ini yang juga menangani berbagai macam sengketa tanah ini, apakah pernah ada contoh kasus negara kalah dengan kejahatan pertanahan? Saya kira selama ini masyarakat sudah paham, bahkan masyarakat yang berkaitan dengan persoalan pertanahannya itu capek. Masyarakatnya yang capek. Capek, oleh karena itu salah satu yang melatar belakangi saya melahirkan sebuah ormas namanya Gerakan Anti Mafia Tanah. Namanya apa itu ormasnya? Gerakan Anti Mafia Tanah. Di mana salah satu pertimbangannya
Gamat ingin mendorong agar negara itu menyelesaikan banyak persoalan-persoalan pertanahan, apalagi yang berkaitan dengan kejahatan-kejahatan pertanahan. Itu harus diselesaikan. Nah, ketika negara hadir, tentu kalau negara hadir itu prinsipnya menegakkan hukum. Jadi jangan sampai oknum-oknum penyelenggara negara itu malah menjadi bagian dari mafia. Contoh kasus beberapa mantan Kakanwil BPN. Ada yang mantan Kakanwil BPN Kalimantan Barat. Kemudian mantan Kakanwil BPN DKI Jakarta. Kemudian Kakanwil BPN Riau. Ini kenyataannya juga dia menjadi satu bagian dari kejahatan-kejahatan pertanahan itu sendiri. Itu. Lah, apa yang dialami oleh ketiga Kakanwil itu menurut saya dia baru sobek. Baru sobek. Baru sobek. Kalau mau jujur, kejahatan-kejahatan pertanahan itu pasti melibatkan oknum-oknum dalam tanda kutip pejabat BPN. Iya. Apalagi di luar Jawa. Jadi kalau di luar Jawa itu Siapa yang terlibat? melihat dari sisi geografisnya saja sudah begitu. Bahkan ada kejadian-kejadian ada sertifikat kemudian muncul gambar peta bidang. Itu setelah ditelusur yang sebenarnya, petugas ukurnya itu tidak melakukan pengukuran, hanya itu dikarang saja. Itu. Apakah itu hanya terjadi di luar Jawa? Tidak. Di sini juga ada. Tidak. Seperti di Pati. Jadi di Pati yang di daerah ini Sukolilo di desa Kedumulyo. Itu ketika dulu mau dibebaskan untuk industri semen, di situ muncul sertifikat. Hampir semua bidang di sana muncul. Dan itu tidak diukur secara real ya, Pak? Menurut penjelasan dari perangkat desa Kedumulyo yang kebetulan saya klarifikasi ke sana, juga saya minta bantuan kepada BPN Padi. Itu obyek itu tidak ditemukan. Oh. Tidak ditemukan. Karena menurut penjelasannya, waktu itu tidak dilakukan pengukuran secara fisik, karena medannya. Jadi ketika medan itu terjal. Iya, medannya itu kan pegunungan dia. Tidak mungkin petugas ukur itu akan kalau dalam bahasa Jawanya itu krekelan. Krekelan itu apa ya? Menek. Ya menek itu nggak mungkin. Itu untuk ukur. Nah, makanya. Dan gunung itu sendiri kan sebetulnya milik negara ya, Pak ya? Ya belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Jadi kalau yang pengen punya tanah di sana gimana? Kan tetap petugasnya harus krekelan. Ya secara ketentuan harus krekelan. Karena untuk menentukan bidangnya itu satu misal di sini ya ini bidangnya ini. Tapi ketika medannya itu begitu terjal, masuk akal ketika itu tidak dilakukan. Nah persoalannya kan ada produk sertifikat muncul, kemudian ini ada persoalan yang berkaitan dengan warga? Bukan dengan warga, dengan lokasi tanah yang sebenarnya. Kemudian petugas ukurnya itu sudah pensiun, bahkan beberapa sudah meninggal dunia. Ini yang akhirnya menjadi problem. Iya, betul. Ini mafia betul ini, ada mafia di dalamnya itu. Kemudian ini persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pemeliharaan batas-batas tanah. Ini masyarakat kebanyakan tidak tahu tanahnya itu di mana. Satu misal kawan-kawan yang di Jakarta atau kawan-kawan yang di luar Padi beli tanah di Padi, objek tanahnya nggak ngerti, apalagi batas-batas tanahnya. Termasuk saya sendiri, itu saya punya beberapa tanah, tapi sebenarnya bidangnya itu di mana nggak ngerti. Jadi hanya beli sertifikatnya. Ada sertifikatnya. Jadi belinya cuman nggak lihat bidang tanahnya, tapi beli sertifikatnya saja gitu. Ya beberapa saya kan beli melalui lelang. Oh. Jadi melalui lelang. Tapi kalau sertifikat yang muncul sekitar tahun 2005 ke depan itu sudah ada peta bidang dan itu sudah ada titik koordinatnya. Okay. Kalau dulu kan nggak ada. Jadi petugas ukur itu
melakukan pengukuran, itu yang kadang-kadang yang dijadikan patok itu pohon. Satu misal ada pohon besar. Nah, sebagai titik titik batasnya. Bukan titik batas. Artinya titik sentralnya. Nah, ketika pohon besar itu sudah ditebang, hilang. Kemudian petugas Bencana syukurnya alam. sudah meninggal dunia atau sudah pensiun. Bencana alam juga pengaruh itu ya Pak ya itu. Iya. Oke, baik, menarik sekali perbincangan kita pada hari ini, dan kita akan perdalam kembali mengenai kasus-kasus sengketa tanah yang akan dikawal oleh Pak Rianta ini, tapi kita akan kembali setelah jeda pariwara yang berikut ini. Ramadan penuh berkah. Sambut datangnya bulan suci Ramadan, spesial program sejarah Islam, menambah pengetahuan Anda mengenai kisah-kisah Nabi dan para sahabatnya. Sinema Islami yang saran akan nilai-nilai keislaman. Menemani istirahat siang Anda bersama musik religi, musik masa kini penyejuk hati saat bulan Ramadan. Menyuguhkan serba-serbi Ramadan yang meramaikan momen Ramadan Anda bersama keluarga. Program Kultum Spesial Ramadan yang menemani Anda jelang berbuka puasa. Mempelajari keseharian Rasulullah melalui program Hadis of the Day. Menghadirkan informasi terkini seputar arus mudik Lebaran di Jawa Tengah yang dapat menemani Anda selama perjalanan mudik ke kampung halaman. Ramadan penuh berkah, bersihkan hati di bulan yang penuh ampunan. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Masih bersama saya Nadine RA yang akan membahas soal carut marut sengketa tanah. Dan masih bersama saya Pak Rianta, beliau adalah anggota Komisi 2 DPR RI. Oke Pak Rianta, kita akan membahas sekarang sengketa pertanahan yang ada di Pati. Di antaranya ada kasus sengketa lahan di Punan Rejotayu, ada juga di Sumber Mulyo, Tegowungu, Karangsari yang di Ciluak. Nah itu menurut Pak Rianta sendiri bagaimana Pak? Baik, berkaitan dengan beberapa kasus pertanahan yang muncul di Kabupaten Pati. Kalau yang pertama menjadi isu itu kalau tidak salah yang pertama berkaitan dengan asetnya PT yang di bawah kendali Kodam 4 Diponegoro itu. Kalau tidak salah di Desa Karangsari, Kecamatan Ciluak. Di mana itu dilepas. Kemudian yang beli itu antara lain beberapa pejabat maupun mantan pejabat di Kabupaten Pati. Berkaitan dengan tanah di Karangsari, itu kan status tanahnya itu HGU. HGU atas nama PT yang kalau tidak salah sahamnya itu punya yayasan. Yayasan itu di bawah kendali Kodam 4 Diponegoro kalau tidak salah. Karena itu statusnya tanah hak, artinya hak guna usaha, ya tentu pemegang hak itu dapat melakukan satu perbuatan-perbuatan hukum mengalihkan objek itu, bisa melalui
dijual atau dihibahkan atau mungkin dibebani hutang hak tanggungan. Jadi kalau kasus Karangsari, Kecamatan Ceruwak sepanjang itu dilepaskan oleh pemegang hak yang dalam hal ini PT apa itu ya? Ya nggak masalah. Nah, kebetulan kalau di Pati isunya kan yang beli kan mantan-mantan pejabat, nggak masalah. Nggak masalah, Pak. Nggak Kalau masalah. untuk kasus yang di Pundenrejo, di Kecamatan Tayu, kebetulan beberapa waktu yang lalu dari petani Pundenrejo juga sudah datang di studio kami untuk ikut bedah opini pula. Mereka masih memperjuangkan lahan seluas kurang lebih 7 hektar. Apakah Pak Rianta juga mengikuti kasus ini dan bagaimana Pak Rianta melihat kasus ini? Kasus yang berkaitan dengan tanah di Pundenrejo. Pundenrejo, Kecamatan Tayu itu ya. Iya. Kalau tidak salah itu ada sertifikat atas nama PT apa itu yang PT Laju Perdana Indah. Laju Pak. Perdana Indah yang punya kebetulan PG Pakis ya. Iya, betul. Itu statusnya apa? HGB. HGB, hak guna bangunan. Hak guna Tapi bangunan. itu tanahnya menurut mereka itu udah lama sekali tidak digunakan. Gitu. Jadi Dan kemudian ditanami sama masyarakat dan warga sejak zaman setelah kemerdekaan, Pak, menurut mereka. Nah, tapi kemudian tiba-tiba ada HGB itu dan lahan pertanian mereka itu di orak-arik. Jadi begini, kembali pada prinsip dasar bahwa Indonesia itu negara hukum. Iya. Kalau Betul. berbicara masalah tanah, tentu Undang-Undang 560 tentang pokok-pokok agraria. Berkaitan dengan tanah di Pundenrejo, itu bersertifikat HGB. Iya. Ya tentu pemegang hak ini harus mendapatkan perlindungan hukum. Kalau warga masyarakat yang merasa menanami itu bukan haknya. Jadi itu bukan haknya. Jadi oleh karena itu pastikan apakah objek tanah yang dipersoalkan itu bukan merupakan satu tanah yang sudah dibebani dengan hak-hak tanah. Bisa hak milik, bisa hak guna usaha, bisa hak guna bangunan, bisa HPL, atau bisa hak pakai atau hak sewa. Apakah itu dulu? Nah kalau kasus di Pundenrejo menurut analisa dari berita-berita yang saya baca, itu tanah bersertifikat atas nama PT Laju Perdana Indah. Nah tentu PT Laju Perdana Indah itu yang paling berhak. Nah bagaimana dengan masyarakat yang merasa mengerjakan dengan berbagai alasan? Ya masyarakat yang tidak tepat. Bahkan apa yang dilakukan oleh warga masyarakat adalah satu perbuatan pidana. Kalau itu tidak sepengetahuan pemilik lahan itu loh. Karena itu menguasai tanah tanpa hak. Itu sudah tindak pidana. Itu. Jadi kalau kasus Pundenrejo itu saya melihat itu tanahnya perusahaan. Ya tentu perusahaan yang paling berhak untuk menentukan tanah itu mau diapakan. Tapi Pak Rianta tuh udah turut mengamati kasus ini dari sejak awal muncul atau bagaimana? Saya kira itu kan merupakan berita-berita yang hangat terus di Pati itu. Iya, betul. Jadi oleh karena itu yang terpenting sekarang bagaimana kita semua itu memahami bahwa Indonesia itu negara hukum. Jadikan hukum ini sebagai panglima. Jangan pokoknya. Kalau pokoknya itu kalau nanti hukum itu sudah bekerja, kan hukum itu keras. Iya. Kan barang siapa? Betul. Jadi satu misal barang siapa menguasai tanah orang lain tanpa hak diancam dengan pidana. Walaupun ancamannya itu ringan sekali, hanya 3 bulan. Berarti kan memang seharusnya kasus ini tuh diselesaikan secara hukum ya Pak. Kalau terus kemudian tiba-tiba dia melakukan permusuhan kepada lahan pertanian, ini bagaimana Pak Rianta melihat ini? Kembali tadi saya sampaikan, Indonesia adalah negara hukum. Iya. Kalau ada persoalan-persoalan ya selesaikan secara hukum. Lah bagaimana warga masyarakat yang menurut berita itu merasa menguasai, merasa menanami, kemudian sekarang merasa dirusak oleh pemilik. Nah sekarang masyarakat yang menanami atau menguasai itu
itu seizin pemiliknya enggak? Seizin PT Rumpun apa? Laju Perdana Indah LIP. Laju Perdana Indah enggak? LIP. Kalau enggak ya tindak pidana. LPI. Ya. Oke. Nah, bagaimana PT LPI. selesainya? Ya monggo rembukan, mediasi. Intinya bagaimana pemilik tanah itu mau diapakan kan terserah. Itu. Kemudian saya ingin menambahkan, seperti kasus tanah di Wedari Jaksa itu ada itu. Itu di situ ada tanah kalau nggak salah milik almarhum Pak Wanjen, sekarang sudah tiba di anaknya. Kemudian kalau nggak salah bulan Mei ini HGB-nya mati. Kemudian dari pemegang hak itu ada upaya-upaya mau diperpanjang, tetapi terkendala oleh kepala desa yang tidak mau memberikan satu pernyataan pemohon bahwa tanah itu dikuasai oleh keluarganya Pak Wanjen itu. Padahal ketentuannya jelas, pemegang hak yang berkaitan HGB itu kan bisa diperpanjang. Iya. Bahkan perpanjangannya itu bisa 2 kali. Berarti ini kepala desanya mempersulit itu. Ya kalau menurut saya kepala desanya yang mempersulit. Dan ini bisa juga diperkarakan. Ya bisa diperkarakan kalau itu. Bisa diperkarakan. Jadi oleh karena itu saya mendorong agar hukum ini benar-benar menjadi panglima, jangan pokok Memang sementara ini ada satu anggapan bahwa HGB yang sudah habis masa berlakunya itu menjadi tanah negara bebas. Benar. Tapi ketika di ketentuan undang-undangnya itu memang sudah memungkinkan untuk menjadi tanah negara bebas. Kemudian yang perlu diketahui oleh publik, persoalan-persoalan tanah itu yang paling utama adalah penguasaan secara fisik. Di satu misal HGB yang ada di Wedari Jaksa, itu kan secara fisik saya melihat itu kan dikuasai oleh ahli waris Pak Wanjen. Ini secara fisik loh. Nah, ini secara hukum pun sampai dimanapun juga itu menjadi hak ahli waris Pak Wanjen. Itu secara hukum. Dan ketika ada siapapun yang bertindak tidak sesuai dengan hukum, ya kalau ada risiko-risiko hukum ya monggo. Harus ditanggung, harus berani menanggung. Lah, penyelesaiannya bagaimana? Seperti kasus kalau Wedari Jaksa itu sederhana kok. Itu HGB mati, mau diperpanjang. Kepala desa tidak mau menandatangani surat pernyataan penguasaan. Ya bikinkan berita acara. Pertama, kedua, sesuai dengan Undang-Undang 25/2009 tentang pelayanan publik. Kemudian kalau tetap tidak berproses, berikan laporan ke Ombudsman. Karena Ombudsman dalam hal ini memang didesain oleh negara sebagai lembaga yang salah satu fungsinya mengawasi pelayanan publik. Monggo ini sebenarnya persoalan biasa, persoalan administrasi, di mana sesuai dengan prinsip negara hukum itu harus berjalan. Oke, baik. Ada lagi kalau nggak salah kasus di Pati itu ada beberapa yang menarik. Banyak memang kasus menarik. Tanah di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Telogowungu. Kalau tidak salah Desa Jati Urip itu ya. Jadi Desa Jati Urip. Di situ ada perkampungan. Saya sudah pernah klarifikasi ke sana. Tanah itu asetnya Perum Perhutani. Lah kemudian kehadiran warga Banyu Urip konon katanya. Itu sebagai masyarakat yang waktu itu didatangkan oleh Perum Perhutani untuk diminta menjadi pekerja Perum Perhutani sebagai buruh syarat. Jadi kalau dulu perhutani itu kalau memproduksi kayu kan untuk mengeluarkan dari areal hutan ke tepi yang bisa diangkat dengan kendaraan itu kan pakai sapi. Nah, itu buruh syarat itu. Jadi itu didatangkan, kemudian ditempatkan di situ. Nah, bagaimana kondisi sekarang? Kondisi sekarang itu kita kaitkan dengan kebijakan politik pertanahan Presiden. Bagaimana itu, Pak? Presiden pada tahun 2018 mengeluarkan peraturan Presiden nomor 56 kalau tidak 57.
pokoknya antara 56 tahun 2018 tentang reforma agraria. Prinsipnya atau intinya di reforma agraria Perpres 56 2018 itu bahwa tanah-tanah seperti yang ada di Sumbermulyo itu menjadi objek reforma agraria. Itu yang mau didistribusikan kepada warga masyarakat yang telah menghuni dengan etiket baik. Kalau warga Sumbermulyo itu kan datang ke sana karena memang didatangkan perhutani. Iya, betul. Tentu ini ada etiket Tidak baik. datang dengan sendirinya. Nah, itu kebijakan politik Pak Presiden itu mau diberikan kepada warga penghuni. Nah, bagaimana mekanismenya? Karena itu aset perhutani, ini juga ada kaitannya dengan aset Kementerian BUMN, kemudian juga itu ada kaitannya dengan Kementerian Keuangan. Dalam waktu dekat Komisi 2 itu berinisiatif untuk melakukan rapat kerja bersama dengan Komisi 4 akan membahas tanah-tanah seperti tanah di Sumbermulyo itu, di Sumbermulyo Kecamatan Telogowungu. Karena berbicara masalah pertanahan itu kan ada BPN, ada Kementerian Lingkungan Hidup, ada Kehutanan, ada BUMN, ada Kementerian Keuangan. Nah, Komisi 2 berinisiatif. Nah, mohon maaf, inisiatif awalnya pun sebenarnya juga datang dari saya sebenarnya. Ini kalau secepatnya ini, mungkin bulan depan ini kita mau rapat gabungan bersama untuk menyelesaikan kasus-kasus yang serupa dengan persoalan di Sumbermulyo tersebut. Plus persoalan tanah yang ada di desa mana itu? Tanjung Sari, Kecamatan Telogowung, Kabupaten Pati. Baik. Kalau di Tanjung Sari itu kasus itu dikuasai rakyat. Ada 100 berapa itu? Pokoknya hampir ratusan lah. Kemudian juga diklaim kalau itu tanahnya TNI Angkatan Darat. Nah, kemudian ini terjadi satu sengketa antara warga masyarakat yang menguasai itu dengan TNI. Nah, saya melihatnya tanah itu tanah negara bebas. Tanah negara bebas yang dikuasai oleh warga masyarakat. Kalau kita berbicara peraturan Presiden nomor 56 tahun 2018, tentu objek yang ada di Sumbermulyo dan ada di Tanjung Sari itu mau diberikan kepada warga masyarakat. Seperti kebijakan politik yang sudah diambil oleh Pak Presiden Jokowi di Blora. Jadi kasus tanah di Desa Wonorejo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Itu hampir sama dengan itu. Baik Pak, ini ada beberapa pernyataan dari masyarakat bahwa negara ini cenderung membela kepentingan korporasi dalam hal pertanahan ini nanti. Nah, bagaimana rakyat bisa melawan untuk mendapatkan kembali haknya jika hal seperti itu terjadi? Sebenarnya tidak seperti itu. Seperti yang saya sampaikan ya, tadi. Mungkin bisa diluruskan. Negara harus hadir. Ya. Jadi oleh karena itu kemunculan gerakan anti mafia tanah dan gerakan jalan lurus sebenarnya dalam rangka bagaimana negara itu betul-betul bisa menjamin kepastian hukum, khususnya yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang ditanyakan itu. Di beberapa wilayah provinsi di Indonesia ini ada beberapa yang sudah saya beri advokasi. Jadi dari Sumatera Utara sampai Kalimantan Timur itu sudah ada. Bahkan sampai ke NTT itu sudah ada yang kami berikan advokasi. Prinsipnya bagaimana negara ini harus benar-benar bisa hadir, negara ini bisa memberikan satu kepastian hukum, termasuk bagaimana opini yang berkembang di masyarakat bahwa negara itu mesti kalah dengan oligarki. Salah, memang sepintas begitu. Jadi oleh karena itu yang terpenting bagaimana kita memberikan satu pemahaman ke masyarakat, kemudian kita dorong masyarakat untuk bergerak secara konstitusional. Jadi gerakannya itu secara konstitusional. Jadi oleh karena itu tidak ada salahnya
ketika warga masyarakat itu semua masuk di gerakan jalan lurus. Itu Namanya gerakan jalan lurus, gerakan ada jalan gerakan lurus. yang Pak Rianta Asasnya ini ya. Pancasila Asasnya dan Undang-Undang Pancasila. Dasar 45. Pokoknya aturan hukum tinggu. Kalau berkaitan dengan seolah-olah negara kalah dengan oligarki, tidak seperti itu. Prinsip GJL sing salah-salah ke, sing bener-bener ke. Kalau ini merupakan satu gerakan yang dilakukan secara menyeluruh oleh masyarakat Indonesia yang mendambakan hukum jadi panglima, yang mendambakan keadilan, yaitu persoalan yang gampang. Baik Pak, tidak terasa perbincangan kita tuh udah hampir 30 menit nih Pak. Mungkin terakhir sebelum saya tutup segmen kita pada hari ini, mungkin bisa disebutkan mungkin apa yang menjadi harapan Pak Rianta terkait regulasi pertanahan di negeri ini Pak. Monggo silakan. Jadi saya menghimbau kepada warga masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan persoalan pertanahan. Yang pertama ini mutlak menurut saya. Masyarakat yang merasa memiliki sebidang tanah, itu harus betul-betul tahu bidang tanah itu di mana. Kemudian diberi patok batas. Kemudian patok batas itu dipelihara. Selama ini masyarakat merasa punya hak, tapi obyeknya di mana nggak paham. Apalagi itu diberi patok-patok batas, itu juga tidak paham. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika masyarakat mengalami atau melihat adanya satu kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan pertanahan atau konflik pertanahan atau sengketa pertanahan, agar ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Nah, berkaitan dengan mafia bagaimana Pak Rianto? Kalau yang berkaitan dengan mafia atau kejahatan pertanahan, di tingkat nasional sudah ada Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Pertanahan. Itu ada di level Mabes Polri, itu ada. Kemudian kalau ada indikasi korupsi, di Kejaksaan Agung juga ada Satgas Mafia Tanah, dan hari ini sudah bekerja. Lah tugas kita bersama bagaimana agar Satgas ini bisa bekerja. Bagaimana? Ya masyarakat harus aktif memberikan laporan ya. Jadi dilaporkan aktif secara melaporkan. tertulis agar Satgas ini berjalan sesuai dengan keinginan politik pemerintah. Itu. Baik, terima Jadi kasih jangan Pak. diselesaikan dengan pola-pola unjuk rasa atau anarkis, itu tidak menyelesaikan masalah. Atau kalau masyarakat tidak berkeberatan, silakan datang ke kantor GJL. Gerakan Jalan Lurus atau Gerakan Anti Mafia Tanah. Di mana itu Pak? Kalau hampir di seluruh Indonesia sudah ada. Silakan nanti browsing masyarakat Gerakan Jalan Lurus, di tiap provinsi itu sudah hampir ada. Sumatera itu sudah ada tapi belum saya lantik. Kalau Kalimantan ini sudah hampir semua, Jogja sudah saya lantik, DKI sudah saya lantik. Ini Jawa Barat juga menunggu saya lantik. Jadi silakan browsing aja di sana. Kemudian atau menghubungi saya di nomor kontak 081 326 360 555. Pasti akan saya layani sepanjang saya tidak tidur loh. Baik, terima kasih Pak, luar biasa sekali bedah opini pada siang hari ini. Baik, demikian pemirsa Lingkar TV, saksikan terus bedah opini hanya di Lingkar TV. Saya Nailin RA beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.